Pria ini sungguh malang, 3 anaknya. Bukan anak kandungnya. Ya Tuhan, sungguh tragis. Daya kalau. Aku bilang kalau. Kalau ayah bukan ayah kandungmu. Maukah kamu masih mengakuiku? Jangan ganggu aku main game menyebalkan. Ria, bagaimana denganmu? Aku ikut mama dan kakak. Xiao Hu, kamu suka ayah kan? Aku suka Paman Wang. Takut apa biar dia lihat. Dia pengecut, apa yang bisa dia lakukan? Aduh, kamu ini. Dia datang kamu. Aduh bro, pulang lebih awal. Cepat masak. Dengar dari Xiao Mei masakanmu enak. Malam ini masak 2 lauk, kita minum bareng. Pergi. Kalian pergi dari sini. Apa berani kamu pukul aku? Xiao Mei, kamu bukan cuma selingkuh. 3 anak ini tidak satupun anakku. Bagaimana kamu bisa berbuat seperti ini? Kamu masih manusia tidak? Zhang Jiacheng, kamu berani selidiki aku. Kamu bilang. 3 anak ini anak siapa? Apakah anaknya? Bro, lapang dada sedikit. Anak siapa itu penting. Bukannya tetap panggil kamu ayah. Aku selama ini, aku bekerja keras keluar. Sehari pun aku tidak berani menganggur. Siang aku kerja. Malam, masih harus nge-grab dan jadi supir. Pulang masih cuci baju dan masak. Aku hanya berpikir, kamu sudah melahirkan 3 anak untukku. Aku tidak mau kamu keluar kena panas dan hujan. Aku mau kamu di rumah saja. Kamu di rumah ngapain? Zhang Jiacheng, kamu berani membentakku. Aku tanya, apa kamu tidak mau hidup bersama lagi? Pasangan hidup tidak boleh terlalu perhitungan. Tidak tahu malu kamu. Pukul, ayo pukul. Berani kamu pukul. Hei, kamu berani dorong aku. Sudah cukup kamu. Anak masih di luar. Wang De Biao. Baik. Mati kena ledakan. Hah, pengecut. Zhang Jiacheng? Kamu berbaring di situ pura-pura mati apa? Cepat bangun masak untukku. Aku masih hidup kok, kenapa tahun 2019? Aku kembali ke 5 tahun yang lalu. Zhang Jiacheng, sebulan kamu bisa hasilkan berapa? Kamu masih berbaring di situ pura-pura bos ya, aku kasih tahu. Aku menikah denganmu. Kamu berani dorong aku? Aku menikah denganmu, benar-benar sial banget deh aku. Sedikit pun tidak menikmati kebahagiaan. Kamu berani pukul aku. Yang dipukul memang kamu si manis. Kamu berhenti di situ. Kamu berani pukul aku tidak mau sama kamu lagi. Tidak mau ya sudah. Kamu hari ini berani keluar pintu ini.
Kamu jangan pernah kembali lagi. Anak siapa itu penting apa? Bukan tetap memanggilmu ayah. Mati kena ledakan. Pengecut. Aku hidup kembali. Tidak boleh biarkan siapapun menindasku lagi. Halo bos. Aku mau ke bandara kamu 30 menit lagi. Tunggu di bawah ya. Baik. Xiao Zhang, ya aku lihat kamu tidak fokus. Jangan-jangan istrimu lari dengan orang lain. Renzong, kita sudah. Kontrak pembelian jagung kali ini lebih murah. 200 yuan per ton dari sebelumnya. Harga sangat murah, aku sarankan malam ini. Langsung putuskan saja. Renzong, harga jagung mungkin akan anjlok. Kalau besok baru tanda tangan kontrak ini, mungkin bisa hemat 80 juta. Kamu sopir ngerti apa bisnis belasan miliar? Bisa kamu ikut campur? Selamat Renzong mendapatkan. Kamu ke sini. Xiao Zong. Kamu dipecat. Ah, kenapa? Kamu masih berani tanya kenapa? Yang paling penting jadi sopir itu apa? Bukan skill mengemudi. Tapi jadi orang bisu. Kodok berkaki 3 nggak ada. Sopir berkaki 2 banyak. Masih berani bilang harga jagung anjlok. Kamu tahu nggak harga jagung stabil, berapa lama kamu punya akal sehat nggak? Kamu ngerti nggak soal keuangan langsung minggat? Menghilang. 5, 4, 3. Minggat sana. Bursa buka. Harga jagung turun. Turun ya turun. Rugi sedikit wajar, kamu masih di sini. Jangan pikir kamu kayak ngerti sesuatu. Lalu merasa hebat, aku kasih tahu. Di dunia keuangan yang paling nggak penting itu, pengetahuan keuangan. Apalagi kamu lulusan mana? Sekarang mahasiswa Xinhua Peking ngirim, berapa banyak CV ke perusahaan kita. Orang-orang di kantor ini lihat dong. Mana ada yang bukan lulusan 985. Kamu cuma sopirnya Pak Ren, makanya bisa. Berdiri di depan bos, kamu pikir berdiri di sini. Kayak orang penting. Harga jagung terus turun. 1900. 1817,50. 1700 terus turun. Apa yang terjadi? Pak Ren, harga jagung anjlok. Kita sudah rugi 80 juta. Apa? Harga jagung dan harga futures nggak sama. Meski futures sekarang turun tapi mungkin sebentar lagi naik. Nggak tentu bikin harga spot turun. Turun berapa? Menurut kontrak kita, diperkirakan rugi 80 juta. Apa? Kamu tahu dari mana harga jagung bakal anjlok? Harga kedelai bakal naik kalau beli kedelai sekarang. Bisa nutupin kerugian. Bisnis gede kayak gini kamu pikir tebak-tebakan. Kamu siapa, cuma sopir, jangan pikir. Kayak kucing buta ketemu tikus mati bisa ngatur-ngatur di perusahaan kita. Bisnis sebesar ini kalau rugi gimana? Kamu bisa tanggung jawab? Renzong ini, ngomong sembarangan, aku nggak percaya, dia bisa nebak benur terus. Kalau dia masih bisa nebak benur, kepalaku bakal kupotong buat dia tendang bola. Xiao Zong janji ya. Beli. Oke. Kedelai yang dikirim September, semua 10.000 ton. Cari kesempatan buat usir dia, siap.
Renzong orang kelas bawah kayak gini udah sering aku lihat. Nafsu judinya gede banget, ada kesempatan dikit aja. Pengen nongol, jangan lihat dia nebak bener. Mungkin dia cuma nebak besar kecil. Tunggu dulu. Uang sebanyak ini kok bisa dengerin keputusan supir. Kamu nanya keputusan aku tahu apa yang aku lakukan. Cepetan pergi udah bikin Xiao Zong marah. Mau tetap kerja di grup Wutong, cepetan pergi. Aku tunggu kalian minta aku. Kedelai naik harganya. Renzong beneran naik, nggak nyangka. Naik berapa? Baru aja tadi kita untung setidaknya 1 miliar. Apa? Gimana keadaannya? Naiknya gila, harga kedelai udah stagnan lama banget. Bear dan Bull berantem, sengit tapi nggak nyangka Bull yang menang. Kita dapat kue besar. Renzong, kita mau tutup posisi nggak? Pendapat profesional kalian gimana? Aku saranin tutup posisi sekarang, tutup. Kita bisa untung setidaknya 1 miliar, amankan. Saran aku tahan aja, harga masih bisa naik. Kalau sekarang tutup kita bakal rugi banyak untung. Kalau sekarang nggak tutup sekali berbalik. Nggak cuma untung 1 miliar ini, malah bisa rugi. Tapi, Wakil Direktur, pendapat kamu gimana? Zhang Jiacheng mana, panggil dia ke sini. siap. Tunggu, minta dia ke sini. Orang ini dapat keberuntungan apa? Kok bisa terus nebak bener? Kamu udah usir Sang Jiacheng belum? Aku tanggung jawab. Aku sendiri yang antar dia ke bawah. Cepetan cari orangnya. Kalau kamu nggak bisa cari, kamu juga nggak usah balik, siap. Tunggu minta dia balik. Master Sang, tunggu dulu. Zhang Shifu. Maaf, kami tadi salah. Bos kami meminta Anda kembali. Zhang kakek, mohon Anda kembali. Jangan. Aku tidak punya cucu seperti kamu. Mr. Zhang, silakan ikut saya. Selamat, Renzong. Mr. Zhang, penilaian Anda benar. Kedelai terus naik. Lanjutkan atau tutup posisi. Sekarang bisa tutup posisi. Tutup posisi. Ya. Penutupan posisi selesai. Antang 117640000。54.444 yuan. Kedelai turun. Kita tutup di titik tertinggi. Hebat. Asyik. Sudah lama tidak bertarung seasyik ini. Zhang Jiacheng, kerja bagus, kamu menghasilkan banyak uang untuk perusahaan. Katakan apa hadiah yang kamu inginkan. Kalau begitu hadiahkan saya sedikit uang. Dan bagikan saya 1 unit asrama karyawan. Uang ini kamu ambil dulu. Rumah ini juga hak kamu. Zhang Jiacheng, kamu pecundang. Kamu sudah jadi sopir bertahun-tahun. Gaji kecil saja. Tidak cukup buat beli kosmetik. Aku menikah denganmu. Aku benar-benar sial. Terima kasih, Renzong. Zhang Shifu, selamat hadiah dari Renzong. Sangat besar. Cukup buat kamu bersenang-senang. Aku ingat ada yang bilang, kepalanya akan dipotong buat main bola. Segera ikut aku dinas. Ya baik. Aku pulang dulu buat bersiap-siap.
Kamu brengsek. Tahu aku sedang datang bulan. Malah masih mau itu kamu benar-benar. Kamu di Wutong Group perusahaan besar. Jadi kepala satpam. Mereka bayar gaji tinggi kamu. Kamu malah mau cari aku saat jaga kamu benar-benar. Pecundang berani kembali. Aku tahu kau seperti anjing. Balik minta maaf sama aku gimana? Kan aku bilang cepat mati buatkan aku makan. Zhang Jiacheng, kau ngapain sih? Kau berani nggak peduli sama aku. Sekarang kau sudah hebat ya, sudah sukses ya. Kau bilang apa kau punya wanita lain di luar? Apa hubungannya sama kau? Kukira kau punya wanita lain di luar. Tapi aku pikir-pikir lagi. Kau ini orang yang tidak berguna. Kecuali aku, Minggir. siapa yang mau sama kau, kau berhenti. Daya, Ria, aku pergi, jaga diri kalian baik-baik. Mama bilang kau bukan papaku. Zhang Jiacheng, di sini nggak ada barang-barangmu. Kalau kau berani pergi kita cerai. Aku mau kau pergi tanpa bawa apa-apa. Kayak mamamu pulang ke desa. Kau ini nenek-nenek, cepat pergi dari sini. Jangan harap tinggal gratis di sini, aku kasih tahu. Ambil ini. Maaf. Anakku, mama baik-baik aja di desa. Tetangga-tetangga baik sama mama. Xiao Mei itu pemarah. Kamu jangan bertengkar sama dia. Rumah tangga yang harmonis segalanya lancar. Kalau berani tanda tangan ini. Tanda tangan. Ini aku ambil dulu mulai sekarang. Aku nggak ada hubungan apa-apa sama kamu. Baik, rumahmu ini. Sama tabunganmu. Sekarang semuanya milikku. Nggak ada hubungannya sama kamu. Nanti, jangan harap aku maafin kamu. Soal anak. Kamu nggak berhak ketemu. Kalau kamu berani ketemu anak diam-diam, aku suruh orang patahin kakimu. Aku malah senang. Dasi ini, baju ini semuanya aku yang beli, lepas sekarang. Celana juga lepas. Jangan sentuh aku. Bikin aku jijik. Naik mobil. Aku ajak kamu beli baju. Dia pakai celana dalam merah ya? Iya, aneh banget. Selamat datang Pak Ren. Coba bawa semua koleksi terbaru toko kita untuk dia coba. Baik Pak Ren. Lebar bahu 50. Panjang lengan 55, silakan ke sini. Nggak nyangka kamu ternyata cocok banget pakai baju bagus. Lanjutin nyoba. Bagus, lanjut lagi. Sudah cukup, Pak Ren. Saya cuma supir. Kecuali setelan kemeja itu, bungkus semuanya untuk saya. Baik, terima kasih Pak Ren. Ini bagus, ambil. Ini cantik. Pelayan bungkus semuanya, bawa pulang. Tunggu sebentar. Sayang, uang di kartu saya.
Kayaknya kurang nih. Tunggu gaji part-time saya cair baru kamu balik beli. Masih sempat kok. Sang Jiacheng, maksud kamu apa sih? Beliin baju buat istri sendiri. Kamu pelit banget ya, saya cuma nanya. Masih laki-laki nggak sih? Saya nggak peduli. Hari ini saya harus beli. Saya nggak peduli caranya gimana, kamu mau nyuri atau merampok. Atau jual diri juga boleh. Hari ini kamu harus bayarin saya. Terima kasih Pak Ren, tapi kayaknya kebanyakan deh. Bajumu terlalu jadul. Baju-baju ini beli aja dipakai pelan-pelan. Saya simpan buat dinas, yuk pergi. Pak Ren, baju ini mahal ya? Lumayan aja, potong dari bonusmu. Hah, Bercanda aja, lihat kamu tegang gimana sih. Saya baru kasih kamu bonus 1 juta. Kamu masih pelit gini ya? saya sekarang nggak punya uang tunggu, saya punya uang baru bayar. Uangmu mana? Saya udah investasi semua ke saham Shangfeng Tech. Semua dibeli. Iya, Ada info dalaman ya? kamu juga bisa beli sedikit. Maaf Pak Ren, waktu kita ke bandara mungkin agak molor. Tidak apa-apa, jadwal perjalanan dibatalkan. Ayo pergi. CEO Ren. Shangfeng Technology mengumumkan terobosan besar sudah mencapai batas atas. Apa? Manajer Zhang Jiacheng, dari hari ini Departemen Investasi Perusahaan diserahkan kepadamu. Terima kasih CEO Ren. Manajer Zhang Jiacheng selanjutnya. Kita harus bekerja sama dengan baik menciptakan kejayaan. Baiklah CEO Zhao, ingat kalau ada waktu, ayo main sepak bola. CEO Ren, orang ini ngomong sembarangan. Saya tidak percaya dia bisa menebak setiap kali. Kalau dia masih bisa menebak, kepalaku akan kupotong jadi bola untuk dia tendang. Hahaha. Manajer Zhang selanjutnya. Apa ide kamu? Saya ingin membeli sebidang tanah. Aduh, properti sekarang tidak begitu bagus. Kamu lakukan saja, ingat. Buatkan saya rencana tertulis. CEO Ren, Anda begitu percaya pada saya. Penilaian saya tidak pernah salah. Saya bilang kamu bisa, pasti bisa. Terima kasih CEO Ren. Wah, CEO Ren begitu menghargai manajer Zhang. Benar-benar dihargai. Besok adalah acara tahunan perusahaan, sudah dipersiapkan lama. Manajer Zhang sebagai manajer baru perusahaan. Biarkan dia tampil di acara tahunan, biarkan semua orang mengenalnya. Hormat. Lihat tadi yang lewat tadi pakai kartu dada. Adalah eksekutif inti dari grup perusahaan. Kita sebagai satpam harus punya kejelian. Harus awas dan mendengar segalanya. Ketemu orang penting seperti itu harus hormat ya. Sudah ingat sini wah. Memang kapten yang pintar. Sebagai kapten satpam punya hak istimewa ini. Yaitu membawa kalian makan enak minum enak, aku bilang ya. Sebentar lagi orang penting dari grup Wutong akan datang. Langsung bermiliar-miliar, tidak berkedip mata. Hahaha. Sialan, aku tahu. Aku sudah menemukan orang yang tepat. Aku bilang ya, cuma sayangnya. Kau cerai dengan si brengsek itu terlalu cepat. Kalau tidak anak kita itu, dia harus membesarkan beberapa tahun lagi. Kamu bilang kamu di saat bahagia ini kamu sebut si bajingan itu. Ngapain sih? Nggak usah sebut, nggak usah sebut. Kamu bilang kalau dia tahu. Aku masuk ke acara tahunan grup Wutong. Pasti dia bakal sangat menyesal. Pasti dong, ayo makan. Anak-anak makan yang enak ya sayang. Hahaha. Paman Wang hebat banget. Aku paling suka Paman Wang. Hahaha. Aduh si brengsek. Mama, aku mau makan hamburger. Kamu ini anak kenapa yang mahal nggak dimakan? Yang murah-murah aja yang dimakan, murah-murah aja nanti makan di rumah. Makan ini, makan, kamu makan. Kamu makan ini. Silakan Pak Bos, hahaha, semuanya sudah siap Pak Bos. Benar-benar memberi muka. Silakan masuk Pak Bos, hahaha. Dulu bilang baik-baik ya, harus jaga pintu dengan baik. Tugas kita sebagai satpam apa? Mata awas telinga tajam tadi yang lewat itu. Elitnya perusahaan elit, ayo hormat. Sayang, lihat nggak tadi yang lewat itu? Itu intinya perusahaan inti banget.
Elitnya Departemen Investasi. Setiap kali aku memberi hormat ke mereka, mereka selalu menyapa aku, ada yang bahkan berjabat tangan. Aduh si brengsek hebat banget. Aku sayang banget sama kamu. Bercanda aku Wang Debiao di perusahaan. Juga orang yang punya nama kan. Ikut aku ada makan ada minum. Lobster, lihat nggak ayo sayang lihat nggak. Aduh lobster enak banget. Makan yang mahal. Makannya sayang hahaha. Biao. Kamu hebat banget. Cepetan sibuk sana. Zhang Jiacheng si pecundang ini gimana bisa masuk? Terima kasih urusan perusahaan harus sama kalian. Zhang Jiacheng kamu supir. Gimana bisa masuk sini bahkan pakai jas jelek ini? Lihat sekeliling ada nggak orang sepertimu yang nggak punya malu. Sekarang aku sudah nggak jadi supir lagi. Kamu nggak jadi supir lagi gimana? Pergi buka Didi atau bilang. Jadikan ini sebagai profesi baru. Untungnya aku duluan cerai sama kamu kalau tidak. Aku harus ikut kamu makan gratis. Kamu sekarang ngapain? Aku masuk sama pacarku. Dia nggak kayak kamu dia punya kemampuan. Bisa cari uang dan punya kekuasaan nggak kayak kamu. Pesen makanan aja pelit. Seumur hidup nggak ada hasilnya. Siapa ini? Zhang Jiacheng, kamu pantas di sini. Kamu tahu ini, tempat apa ini, acara tahunan grup Wutong. Datangnya siapa-siapa nggak tahu ya. Semua orang penting perusahaan inti dari inti. Kamu cuma supir berani masuk sini aku kasih tahu. Aku kepala satpam perusahaan Wang Debiao. 123 langsung hilang. Lambat sedikit aku patahin kakimu aku ngomong banyak. Kamu nggak jawab buta apa tuli aku kasih tahu. Di depan umum kali ini aku lepasin kamu. Lain kali kamu nggak bakal seberuntung ini. Kamu berani pukul aku panggil orang. Pukul dia direktur datang. Kamu tunggu pergi. Hormat. Acara besar kayak gini pernah lihat. Kamu tahu siapa yang datang? Dia orang terkenal di Jiangcheng. Pengusaha wanita terkaya di Jiangcheng. Orang rendah kayak kamu. Mengotori tempatnya nanti dia. Usir kamu kayak anjing. Kamu nggak berhak menilainya. Aku akan buka kedok kamu. Biar semua orang lihat orang miskin kayak kamu. Dan suruh direktur usir kamu. Datang direktur dia datang. Dia lihat orang rendah kayak kamu direktur suruh orang. Usir kamu kayak anjing tunggu aja. Direktur Ren. Direktur dia. Kayaknya direktur wanita juga jijik sama dia. Ini mau tampar dia. Orang lemah ini dia pasti mati. Kok kosong Xiao Zhang? Lain kali nggak bisa ikat dasi ingat cari aku. Sayang hari ini perusahaan kita ada acara tahunan. Semua karyawan pria harus pakai dasi aku nggak bisa ikatnya. Tolong ikatkan untukku dong. Kamu ini sopir biasa buat apa pakai dasi? Kamu kayak anjing saja tunggu di luar sana. Siapa yang peduli sama keberadaanmu? Kamu benar-benar merasa pentingnya. Kenapa bisa lucu banget sih? Terima kasih Pak Ren, lain kali aku minta bantuanmu lagi. Apa? Kenapa bisa begini? Pasti ada kesalahan. Jangan bikin masalah kamu bisa bikin aku kehilangan pekerjaan. Perkenalkan ini. Manajer baru perusahaan kita, manajer investasi Zhang Jiacheng. Meskipun manajer Zhang baru menjabat sebentar, tapi prestasinya luar biasa. Pada kinerja pengadaan kedelai,
membuat perusahaan mendapat laba 110 juta yuan. Bakat investasi langka di perusahaan. Mari berikan tepuk tangan. Apa aku salah dengar? Dia bilang Zhang Jiacheng, orang bodoh itu? Dia cuma sopir yang bisa nyetir gaji bulanan beberapa ribu yuan. Makan saja susah, sejak kapan dia jadi jenius? Benar-benar muda dan berprestasi. Soal akuisisi kedelai sudah tersebar di industri. Plot twist luar biasa seperti film. Berdasarkan performa manajer Zhang Jiacheng, perusahaan memutuskan memberinya bonus 10 juta yuan. Waduh, 1000. Ini beneran? Uang 10 juta ini harusnya milikku, uangku. 10 juta ini memang seharusnya milikmu. Makan melulu ayo. Lihat banyak uang ini, apa sih yang gak bisa dibeli? Cepat panggil ayah dong, hei. Selamat kepada manajer Zhang. Zhang Jiacheng. Nangis apa nangis, panggil ayah. Nangis apa nangis, cepat panggil ayah. Ayah. Daya jika. Aku bilang jika. Kalau ayah bukan ayah kandungmu. Masih mau mengakui aku tidak? Jangan ganggu, main game menyebalkan banget. Arya. Aku nurut kata mama dan kakak. Xiao Hu, kamu suka ayah kan? Aku suka Paman Wang. Ini anak siapa? Bagus kamu, Zhang Jiacheng, kamu meninggalkan istri dan anak. Kamu bukan orang baik, kamu tidak peduli padaku. Istri yang setia ini tidak masalah, tapi sekarang dua anak ini. Kamu tidak peduli juga? Lihatlah Daya dan Arya. Mereka menangis sedih sekali. Mereka sangat merindukan ayahnya. Kamu benar-benar binatang. Kamu bukan manusia. Suami, mari pulang. Anak-anak tidak bisa tanpa ayah. Kedepannya kita akan hidup dengan baik. Harmonis, aku bersumpah. Apapun yang kamu lakukan padaku, aku tidak akan membantah lagi. Pulanglah, sungguh tidak menyangka. Manajer Zhang ternyata orang seperti ini, padahal aku sangat mengaguminya. Benar-benar sungguh sulit mengenal hati seseorang. Ini bukan pria ini, Chen Shimei zaman sekarang. Sudah kukatakan dia tidak akan bertahan lama. Banyak berbuat jahat pasti akan binasa Renzong. Aku paling tidak suka melihat pria hina yang tidak tahu berterima kasih. Pasti segera diusir. Apakah kamu lupa kita sudah bercerai? Perjanjian cerai itu kamu yang memintaku menandatanganinya. Dan kamu yang mengusirku dari rumah. Aku bilang cerai, kamu langsung cerai. Aku usir, kamu langsung pergi. Anjing orang lain saja susah diusir. Kamu makan tulang di luar sampai lupa rumahmu. Di mana? Silakan pergi. Suami. Apa aku salah, kamu lupa? Janji yang kamu berikan padaku dulu. Apakah kamu lupa dulu kamu bilang padaku? Gaji diserahkan, cuci dan masak. Bekerja keras tanpa mengeluh seperti kerbau dan kuda. Kamu juga bilang kamu akan memperlakukanku seperti putri kecil. Semua itu kamu lupa. Suami, aku kasih kamu kesempatan terakhir, cium aku. Aduh, wanita ini kasihan sekali. Sangat rendah diri kalau suamiku seperti ini. Aku pukul dia dengan gagang pisau. Tunggu saja, Presiden Direktur pasti tidak akan memaafkan Xiao ini. Beberapa hari lalu, dia sangat sombong. Hari ini dia sangat sengsara. Security. Siap. Bawa dia. Silahkan pergi. Hahaha. Suruh dia pergi. Kenapa dia meninggalkan istri dan anak? Kenapa aku yang disuruh pergi? Bukankah dia sudah bercerai denganmu? Kamu cepat pergi. Aku tidak pergi, kamu berani sentuh aku. Kamu cepat pergi. Bagus, kamu berani dorong aku. Ah, Pergi.
Zhang Jiacheng, kamu masih layak disebut pria. Orang lain mengganggu istrimu, kamu cuma diam saja. Aku bilang sekali lagi, kamu bukan istriku. Kita sudah bercerai. Baik, perusahaan besar seperti Wutong Group. Kualitas karyawannya seburuk ini. Orang yang meninggalkan istri dan anak bisa naik jabatan. Dan kamu juga wanita. Tidak punya sedikit pun empati. Renzong, hari ini adalah acara tahunan perusahaan. Banyak orang yang melihat kalau terus begini. Pasti sangat mempengaruhi bisnis perusahaan kita. Zhang Jiacheng moralnya buruk, saya sarankan. Copot jabatannya. Ini sudah jadi masalah besar banyak orang. Renzong selalu tegas dalam hal ini. Manajer Zhang belum lama duduk. Pria brengsek tidak akan mati baik. Security cepat usir dia. Ayo pergi. Urusan keluarga kami, apa urusanmu? Zhang Jiacheng, aku akan melawanmu. Ah, Presiden direktur bagus pukulnya. sepertinya ada gosip. Sepertinya wanita cantik menyelamatkan pria brengsek. Kamu kalian. Waduh, Ya ampun. presiden direktur yang galak jatuh cinta padaku. Aku juga ingin jadi manajer Zhang. Jadi sebenarnya ini urusan keluarga saya. Kamu sebagai mantan istrinya aku bisa tidak peduli. Urusan kalian dulu, tapi dia sekarang pacarku. Aku harap kamu bisa menghargai diri sendiri. Waduh, sial. Terima kasih telah membantu saya keluar dari situasi sulit. Semuanya saya minta maaf. Karena saya tidak memberitahu kalian sebelumnya. Jadi banyak kesalahpahaman yang terjadi. Mengenai mantan istri saya. Saya sudah lama menyelesaikan proses perceraian dengannya. Seperti yang dia katakan, masalah anak kami. Semuanya akan diselesaikan berdasarkan hukum. Nyonya Chai Xiaomei, tolong berikan surat tes DNA untuk menentukan kewajiban hukum kedua pihak dalam membesarkan anak. Dan jika ada yang masih belum mengerti atau tidak jelas, saya akan memberikan penjelasan lebih rinci kepada masyarakat dan publik. Kamu pria yang tidak tahu berterima kasih, aku buta. Aku menikah denganmu dulu. Keluarkan. Ah. Kamu anjing, kamu tega memperlakukan aku seperti ini. Kamu tidak pakai otak ya, kamu akan membuatku kehilangan pekerjaan. Cepat pergi-pergi. Aduh, kamu bodoh dan buta. Siapa mereka? Diam. Kamu dipecat, kamu. Mantan kepala keamanan minggat. Wakil direktur Zhang. Hei Pak Ren, ada sesuatu. Saya sudah lama ragu, tidak tahu. Haruskah saya melaporkan ini kepada Anda, Pak Ren? Baru-baru ini, saya punya pacar, saya rasa Anda mungkin punya pandangan yang berbeda. Tentu saja. Saya sama sekali tidak bermaksud melapor atau mengatakan hal buruk tentang Pak Ren, hanya saja saya ingin Anda lebih memahami. Berkumpul. Berhenti kalian semua, dengarkan baik-baik. Kedepannya, jika bertemu yang memakai kartu nama, harus memberi hormat. Kalian para penjaga keamanan rendahan, jika bertemu yang memakai kartu nama pejabat perusahaan, jangan lalai, semua harus memberi hormat. Penjaga keamanan rendahan Wang Debiao, sudah mengerti belum? Pak Ren. Masuk. Salam Pak Ren. Duduk. Ada yang ingin kamu katakan padaku? Tidak apa-apa, katakan saja. Saya tidak akan marah. Ren. Terima kasih atas kemarin membantuku keluar dari masalah. Tidak ada. Sangat berterima kasih. Baik-baik, aku sudah secara proaktif mengumumkan hubungan kita. Kamu pikir aku membantumu keluar dari masalah? Apa aku salah bicara? Bicaranya sangat bagus.
Kalau begitu aku akan keluar dulu untuk sibuk. Tunggu sebentar, uang untuk jas terakhir kali. Aku yang bayar pribadi. Ingat, kembalikan padaku. Kenapa adegan ini terasa familiar? Dasimu, bajumu semua aku yang beli, lepaskan dan berikan padaku. Juga celana lepas dan berikan padaku. Berapa harganya? Aku belum sempat lihat terakhir kali. 580.000. 4.672 yuan, 3 mau 4. Sedemikian mahalnya. Kenapa beberapa setel baju bisa sampai ratusan ribu? Aku pikir hanya beberapa ratus. Ayolah, aku membawamu ke tempat-tempat mewah. Jam tangan di tanganmu saja sekitar 100.000. Baiklah, nanti aku transfer kepadamu. Bukankah kamu bilang uangmu semua digunakan untuk investasi saham? Betul, dapat untung sedikit. Tidak banyak. Hanya 23 juta lebih. Sekarang sudah lebih dari 30 juta. Lalu uang yang aku gunakan untuk membelikanmu sepatu juga kembalikan padaku. Dia sangat pandai berpura-pura. Tidak ada barangmu di sini. Jika kamu berani pergi, maka cerai dengan aku. Aku ingin kamu pergi tanpa membawa apapun. Memikirkan apa? Berbohong. Aku sedang memikirkan apa suatu hari nanti. Akan seperti hari itu aku telanjang bulat. Dan kamu mengusirku keluar dari sini. Atau aku akan menuangkan segelas air untukmu. Tidak usah. Uang untuk sepatu. 36.843. WeChat Alipay. Segera transfer sekarang juga. Hasilnya cuma segini yang ngomong sama aku. Jangan-jangan kamu sembunyikan uang jajan, kasih HP ke sini. Transfer semua uang di WeChat dan Alipay ke aku. Kamu mikir apa lagi sih? Cewek emang serem ya. Opa kamu udah pulang. Aku jemput ya. Kerjaan kamu aja dulu. Pesawat kamu jam berapa? Urus aja urusan kamu nanti. Aku pasti ke kantor. Proyek di Hashi. Langsung kerjain. Jangan sampai telat. Oke, aku beli tiket pesawat. Dia beneran transfer juga. Asisten Liu. Cek absen Manajer Zhang. Kemarin Manajer Zhang ketemu klien. Pulang sejam lebih cepat, gak ada yang lain. Telat dan pulang awal potong 500. Ini gimana sih? Benar-benar hidup di samping raja seperti hidup di samping harimau. Wen, aku kasih tahu sesuatu. Jangan bilang siapa-siapa ya. Jangan tegang-tegang gitu. Nanti ketahuan orang. Teman lama di dunia politik dan bisnis Jiang Cheng. Belum tahu bakal ribut kayak gimana. Aku balik kali ini cuma mau lihat cucu. Selisekin Yurisen Kilyarga. Iya kami ngerti, Bapak tenang aja. Renlau, aku antar Bapak duduk dulu. Kalian ambil koper dulu. Renlau, aku ambilkan air panas. Kakek. Wah, Bapak udah bangun. Dengerin aku ya Bapak, jangan buru-buru. Biaya rumah sakit aku udah bayarin. Nanti kasih aku nomor keluarga Bapak. Aku bantu hubungin, aku masih ada urusan. Aku duluan ya.
Terima kasih. Sama-sama. Lihat asisten aku gak? Aku angkat telepon dulu. Manajer saham Haiwan Bio naik turun drastis. Kita jual gak? Jangan dulu beli lagi. Kamu juga tertarik dengan saham. Saham apa yang kamu beli? Hai, aku beli Haiwan Biotech. Bagaimana dia tahu Haiwan Biotech akan naik? Haiwan Biotech sukses mengembangkan obat baru. Kabarnya masih ditutup, bagaimana dia tahu? Berapa banyak kamu beli Haiwan Biotech? Full position. Kenapa kamu nekat begitu? Kamu yakin sekali? Apakah Haiwan Biotech akan naik? Haiwan Biotech itu perusahaan bioteknologi. Pengembangan obat baru sangat menjanjikan, aku yakin. Kemungkinan besar mereka berhasil mengembangkan obat baru. Tapi full position. Bukankah itu terlalu berisiko? Karena aku sudah memilihnya meskipun full position. Apa yang bisa terjadi dengan nekat begitu? Pemuda ini punya penilaian yang akurat. Jarang ada yang punya keberanian seperti itu. Tegas dan tegar. Pantas dia bisa dapat untung besar. Kakek hilang, kita sedang mencari. Apa kamu cari di sana? Kakek hilang. Kamu cari di sana cepat. Kalian ini ngapain aja? Maaf Nona. Renlau pasti tidak boleh ada masalah di Zhangcheng. Kirim semua orang, pastikan Renlau kembali dengan selamat. Ya. Sekecil lalat pun aku bisa temukan. Aku akan segera menyebarkan kabar. Hidup harus bertemu orangnya. Gila kalau Renlau di Jiangcheng. Ada apa-apa aku bikin kamu ikut mati. Bukan kalau Renlau sudah. Aku tidak peduli. Kalau Renlau hilang di Jiangcheng, kamu siap-siap saja. Renzong, aku dapat kabar. Renlau dibawa ke rumah sakit ini. Kakek mungkin kena serangan jantung. Jangan sampai ada apa-apa dengan kakek. Menurut investigasi CCTV di rumah sakit ini, Kak, teman-teman baru ketemu orang yang mirip Renlau. Tinggal di rumah sakit ini, ayo. Kasih aku nomor kontak. Kamu suka main saham. Kalau ada kabar kita bisa tukar-tukar info. Pak tua, saya tidak butuh kabar apapun. Kalau Bapak butuh kabar, saya bisa kasih beberapa info. Hahaha, anak muda. Jangan terlalu nekat ya, hahaha. Pelan-pelan. Pak tua. Nanti Bapak bisa lebih perhatiin bintang hiburan. Hahaha, saya udah 80 tahun lebih. Pertama kali ada yang ngajarin saya main saham. Hahaha, Nona Ren. Selamat datang. Sayangnya ini rumah sakit. Kalau tidak, saya biasa berharap Bapak bisa datang. Kakek saya sekarang di rumah sakit. APA, kok saya nggak tahu? Saya langsung suruh orang cek. Nona Ren tenang aja. Selama di rumah sakit kami, saya jamin keselamatan Pak Ren. Hari ini ada yang dikirim ke kamar mayat? Belum. Selesai deh kalau sampai ada masalah di rumah sakit kita. Saya nggak jadi direktur lagi. Aduh, umur udah tua. Emang gak cocok main saham, gak baik buat jantung. Kalau Bapak butuh uang, cepat beli aja. Yang tadi saya bilang bintang hiburan. Terus sebelum 5 September langsung jual. Nanti jangan main saham lagi. Dilarang main saham. Mungkin ada yang nggak setuju. Mereka cuma mau nipu uang Bapak, gak usah dihiraukan. Orang ini cukup percaya diri. Saya coba lagi. Bisa kasih rekomendasi 3 saham lagi? Aduh Pak tua, jangan bercanda. Umur udah 80 tahun lebih masih serakah. Dengar saya pakai uang pensiun Bapak. Beli saham yang saya bilang. Cukup buat masa tua Bapak. Oke nanti. Jangan main saham lagi, nggak baik buat jantung. Anak muda, kamu menarik. Kasih kontak dong, kita tetap berhubungan. Aduh maaf, waktunya nggak cukup. Saya harus buru-buru pergi, sampai jumpa. Ketemu di lantai 28 kamar 9. Lewat tangga darurat Mas, lantai 28. Ayo. Nggak bakal ada masalah Nona Ren, tenang aja. Tapi terima kasih sama orang baik itu.
Kalau tidak dia segera dibawa ke rumah sakit. Penyakit jantung ini bisa mengancam nyawa. Tapi Pak Ren ini memang luar biasa. Orang baik pasti ada rezekinya. Kakek kamu bagaimana? Saya sangat khawatir. Non Ren saya yang tidak merawat kakek dengan baik. Saya sangat menyesal tidak apa-apa. Saya baik-baik saja kalian ini. Jangan terlalu panik. Atas hal-hal kecil. Tiket pesawat sudah diubahkan. Segera diubah, segera diubah. Kenapa belum juga diubah? Bukannya katanya akan diubah ke penerbangan berikutnya. Ada masalah besar di perusahaan, maaf ya. Manajer Zhang, saya akan segera mengubahnya, pasti tidak akan mengganggu urusan Anda. Cepat selesaikan. Pemuda tadi. Benar-benar bakat yang langka. Kakek siapa itu? Tentu saja pemuda yang menyelamatkan saya tadi. Kalian ini kerjaannya ceroboh. Harus belajar dari dia. Pemuda itu apakah dia meninggalkan kontak? Dia menyelamatkan kakek, saya harus berterima kasih padanya. Dia buru-buru sudah pergi. Pemuda itu sangat berbakat. Jika memungkinkan, bisa diajak ke perusahaan untuk dicoba. Mungkin saja dia bisa menjadi tangan kanan di departemen investasi. Kakek, perusahaan kita baru-baru ini juga ada seorang jenius di departemen investasi. Saya baru saja ingin memperkenalkannya padamu. Jenius investasi yang kamu katakan itu. Apakah itu yang meninggalkan istri dan anaknya? Chen Shimei modern. Hahaha, lihat. Siapa yang suka bergosip di belakang? Orang-orang sekarang sangat menakutkan. Kakek, ini masih ada rahasianya. Setelah kamu sembuh, saya akan membawanya menemuimu. Kamu pasti akan menyukainya. Jangan bawa dia menemuiku. Keluarga Ren kita punya nama. Tidak mungkin bergaul dengan orang seperti itu. Terkait dengannya, Kakek, beberapa hari lagi saya akan membawamu menemui seseorang. Aduh, jangan sentuh aku lagi. Kamu bajingan sialan. Kamu berani-beraninya memukul aku dengan begitu kejam. Pria lemah itu setelah bertahun-tahun menikah. Dia bahkan tidak pernah menyentuh sehelai rambut pun di tubuhku. Uang bulanan kamu belum kau transfer ke aku. Transfer uangnya ke aku. Sayang, minggu lalu aku baru saja mentransfer 700 ke kamu. Begitu cepat sudah habis kamu pakai. Apa yang bisa dibeli dengan 700? Tidak cukup untuk main mahjong. Tidak cukup untuk membayar biaya les anak. Lagi pula itu juga darah dagingmu. Pria lemah itu, dia sudah membantu membesarkan selama bertahun-tahun. Sekarang dia berhenti peduli, saatnya kamu bertanggung jawab. Baik, aku akan transfer 300 ke kamu. Hanya 200? Hanya segini? Baiklah, aku mengerti sekarang. Kamu benar-benar ingin membuat kami ibu dan anak ini mati kelaparannya. Aduh sayang, kita harus cerdas. Kita tidak bisa hanya mengandalkan satu orang, bukan? Pria lemah itu. Saat ini dia memiliki 10 juta jumlah yang tidak bisa aku hasilkan dalam 3 kehidupan. Kita harus mencari cara 10 juta ya. Betul kan? Membicarakan pasangan hina itu, aku sampai tidak bisa tidur karena marah. Pria lemah itu jujur saja, hanya pantas membawakan sepatuku. Aku tidak mengerti. Bagaimana mungkin dia bisa mendekati Tuan Ren yang terpandang? Menurutku wanita itu buta mata. Jatuh cinta pada Zhang Jiajing. HMPH, meskipun dia jatuh cinta pada seekor anjing. Aku tidak akan membiarkannya jatuh cinta pada Zhang Jiajing. Apa yang tidak aku inginkan, tidak ada orang lain yang boleh menginginkannya. Jadi seharusnya kita ambil 10 juta itu. Lagi pula itu awalnya uang kita sendiri. Tapi kita harus menikah lagi dulu. Wang Debbie Ao Beijing Gan Sialan. Kamu benar-benar tidak sedikit pun peduli padaku ya? Lihat apa yang kamu katakan. Kamu masih berharap aku memberimu uang. Gaji matiku saja tidak cukup untuk minum arak, bukan? Pikirkan saja menikah lagi dengannya tidur sekali. Dapatkan 10 juta itu. Anak kita juga pernah dibesarkan oleh pria lemah itu. 10 juta itu. Masuk akal juga. Aku punya ide. Mengapa Tuan Ren datang menjemputku sendiri? apa? Kamu sudah jadi supir saya selama bertahun-tahun. Masa nggak boleh saya jadi supir kamu sekali?
Sayang aku nggak bisa masuk. Kamu gila ya? Jadi supir aja pulang kerja tengah malam. Nggak tahu orangnya kira kamu jadi manajer di luar. Aku kasih tahu kalau kamu berani bangunin aku lagi. Aku keluar bunuh kamu, percaya nggak? Kamu nongkrong di luar aja hari ini, jangan ketok pintu. Dulu aku selalu pikir wanita yang punya karir itu lebih kasar dan otoriter. Wanita yang nggak punya karir baru bisa lembut dan patuh. Sebenarnya nggak begitu loh. Kenapa ingat mantan istrimu ya? Oh iya. Uang baju itu aku transfer, kamu terima kan? Sebentar lagi uang bensin juga bayar ya. Oh iya. Ada satu hal yang harus aku kasih tahu. Kakekku datang. Dia nggak suka sama kamu. Oh, Reaksimu cuma gitu. reaksi apa yang harusnya aku kasih? Biar aku pikir dulu. Sudah mikir belum? Atau aku janjian ketemu dia, ngobrol langsung sama dia. Kalau ada salah paham ya jelasin aja. Jadi kamu mau jelasin gimana? Ya aku kasih tahu yang sebenarnya. Aku bilang waktu itu kamu bantu aku. Sebenarnya cuma karena atasan peduli sama bawahan. Nggak ada yang lain. Turun. Wanita itu ngeri ya, gampang banget berubah. Ada lagi yang mau kamu bilang? Saya dengar perintah Ren. Sebentar, bensinnya isi penuh ya. Nggak masalah. Beberapa hari lagi ketemu kakekku pakai setelan hitam yang aku beli itu. Jam tangan nggak usah dipakai, ingat ya. Oh baik Ren. Hei Zanjaceng, ibumu di sini. Kamu langsung pulang, ibu. Daya Arya, cepat keluar, nenek datang. Daya Arya? Nenek lama nggak ketemu kalian. Sudah besar semua ya? Daya Arya? Katanya biasa bilang kangen nenek, kenapa sekarang ketemu nenek? Kenapa nggak cepat-cepat manggil? Mama, kan kamu bilang dia bukan nenekku. Kamu ini anak ngomong apa sih? Mama anak-anak masih kecil belum ngerti. Nenek jangan dimasukin hati yang nggak apa-apa. Semuanya masih anak-anak. Aku dari rumah, bawa buah-buahan sama sayuran buat kalian. Semua aku tanam sendiri, siapa yang mau barang kampungan? Barang rongsokan yang dibawa jijik banget. Mama kamu udah datang. Ngapain bawa-bawa barang jauh-jauh begini? Lihat aja kamu capek-capek. Xiao Mei. Jaceng mana mama? Dia nggak bilang sama kamu. Jaceng, dia cerai sama aku. Apa cerai? Dia nggak bilang sama aku. Dasar brengsek. Dia di luar cari perempuan kaya. Buang kita berdua. Nggak mungkin Jaceng itu orangnya jujur. Gimana bisa dia ngelakuin hal kayak gitu? Jangan-jangan salah. Dia nggak mau aku, ya udah. Tapi dua anak ini. Dia nggak peduli sama sekali. Daya Arya? Sering manggil papa Jaceng sekarang. Benar-benar tega mama. Nggak mungkin. Jaceng dari kecil itu jujur dan baik hati. Dia bukan orang kayak gitu mama. Jaceng pasti di luar, cari perempuan cantik kaya. Kalau Jaceng mau balik, aku juga mau. Masa lalu nggak usah dibahas. Walaupun cuma demi anak-anak, aku juga akan maafin dia. Mama, kamu harus ngomong baik-baik sama dia. Baik-baik, aku akan ngomong baik-baik sama dia. Ngomong baik-baik sama dia. Perempuan cantik di luar, dia nggak bisa ngurus rumah tangga. Nggak kayak aku.
Dulu waktu Jaceng miskin. Aku langsung ikut dia, aku nggak pernah ngeremehin dia. Saya bahkan menikah dengannya dan punya 2 anak dengannya. Dulu. Bukankah kamu sangat meremehkannya? Cepatlah telepon anakmu jika dia tidak pulang hari ini. Maka kami bertiga akan mati di sini. Nenek tua ini banyak bicara dan menghalangi. Bu. Tadi aku terlalu panik. Tolong kasihanilah kedua cucumu ini. Anak-anak tidak bisa hidup tanpa ayah. Mereka akan dibuli di luar. Pak Ren, tolong tunggu sebentar di mobil. Mereka benar-benar akan dibuli di luar. Ibu. Sayang, akhirnya kamu pulang. Lihat, ibu datang. Ibu, apakah tubuhmu masih sehat? Tubuh ibu baik-baik saja. Apa yang terjadi antara kamu dan Xiao Mei? Maafkan aku, Bu, aku hanya takut ibu khawatir. Aku langsung memberitahu ibu bahwa aku sudah bercerai. Aku keluar tanpa apa-apa, tapi tenanglah, Bu. Saat ini aku hidup dengan sangat baik. Zhang Jiacheng, tentu saja kamu hidup baik. Kamu bersenang-senang sendirian di luar tanpa memedulikan aku dan anak-anak. Tentu saja kamu hidup enak. Ibu, ini sudah bukan rumahku lagi. Aku akan membawa ibu pulang. Jiacheng, lebih baik kamu bicara baik-baik dengan Xiao Mei lagi. Ada 2 anak di sini. Ibu, kami sudah bicara jelas. Tolong jangan ikut campur lagi, aku akan membawa ibu pulang. Zhang Jiacheng, aku memberitahumu. Jika kamu berani keluar dari pintu ini hari ini, kami akan mati di depanmu, Jiacheng. Lebih baik kamu coba bicara padanya. Ibu tenang saja, dia sering mengatakan hal seperti itu. Tidak apa-apa, ayo pergi. Ibu. Apa ibu benar-benar tidak menginginkan aku sebagai menantu dan cucumu lagi? Zhang Jiacheng saat ini sedang buta oleh nafsu. Apa ibu juga sudah menjadi bingung? Coba pikirkan, katakan. Jika dia menikah lagi, minta mahar besar dan punya anak lagi, berapa banyak uang yang harus dikeluarkan? Berapa mahar yang diminta Zhang Jiacheng? Kenapa ibu naik ke sini? Ibu akan memperkenalkan Anda. Ini adalah milikku. Halo bibi, aku pacarnya. Nak, ini benar. Ya, Bu, lihat dia. Mereka semua datang ke rumah. Pertama, Zhang Jiacheng adalah setelah menceraikanmu. Aku hanya bersama. Kedua, Zhang Jiacheng bersih dari rumah. Lakukan yang terbaik untukmu. Ketiga, aku ingat terakhir kali kau. Hal ini belum dihitung dengan Anda. Zhang Jiacheng, dia suamiku, aku memberinya 2 anak. Daya Arya? Cai Xiaomei, kau cukup. Jangan melibatkan anak itu lagi. Anda berani mencoba pria saya. Anakku, dia benar-benar pacarmu sekarang. Ya, Anak, apa yang kau lakukan sekarang? Istri baru ini jauh lebih baik dari menantu sebelumnya. Wanita tua yang sudah mati. Coba lagi. Bibi, kau lebih lambat. Hei anakku, di mana kau membawa ibumu? perusahaan ibu sekarang. Aku tinggal di sana. Cai Xiaomei tidak ingin Anda tinggal di rumah. Aku juga tidak bisa. Sekarang kau ingin tinggal. Bibi, 2 hari ini aku akan membawamu berkeliling. Aku akan memesan restoran untuk malam. Kau gadis yang baik. Aku melihat kalian. Juga sangat senang. Cai Xiaomei tidak pernah menghormati ibuku. Tapi Ren selalu presiden grup Miss Qianjin. Tapi sangat baik untuk ibuku. Beri makan kakek. Qianhua datang untuk makan malam. Aku akan memperkenalkanmu. Kebetulan aku punya 1 orang. Ingin memperkenalkan Anda. Kamu datang dulu.
Harus sampai jam 6 malam. Ren Lau, bagaimana proyek akhir-akhir ini? Sedang berjalan lancar, semuanya normal. Baguslah. Kakek. Sudah lebih baik belum kok cepat keluar dari rumah sakit. Itu penyakit lama, istirahat 2 hari sudah sembuh. Sini aku perkenalkan, ini dia. Gaojian yang sering aku ceritakan. Ini cucuku Qianhua. Kalian pernah bertemu waktu kecil. Nona Ren, ketemu lagi. Perusahaan kita sudah sering kerjasama. Benar, grup Jiansheng selalu menjadi klien penting kita. Terima kasih atas dukungannya. Jangan terlalu formal. Kalian kan masih muda. Bisa ngobrolin topik anak muda. Kakek. Tuan Gao sudah 35 tahun, bukan anak muda lagi. Xiao Keai juga 35 tahun. Qianhua. Usia kalian cocok. Begini saja. Kalian berdua ngobrol berdua, aku ke sebelah minum teh. Kakek, aku sudah punya pacar. Jangan ganggu Tuan Gao. Xiao Keai, yang kamu bilang itu, aku tidak setuju. Pria boleh punya karakter. Tapi tidak boleh tidak bertanggung jawab. Pria yang meninggalkan istri dan anak. Aku paling tidak suka. Nona Ren, beri aku waktu. Nanti kamu akan kenal aku. Dan akan lihat orang ini. Kapan kembali kakekku mau ketemu kamu? Renzong, aku tidak di sini 2 hari. Kenapa absenku dipotong 2 hari gaji? Bukankah aku sedang dinas? Aku tidak bercanda, aku minta kamu kembali besok. Kalau tidak aku potong absenmu 10.000 tahun. Apa yang terjadi? Kakekku mau memperkenalkan seorang pria padaku. Oh, bagaimana orangnya? Jauh lebih baik darimu. Oh, Tapi aku tidak suka. Aku sudah membantumu waktu itu. Semoga kali ini kamu bisa bantu aku. oke. Ada pembunuhan, tolong. Cantik, demi kamu aku sudah bikin marah manajer Sao. Kamu masih minta uang sama aku nggak bakal kasih kamu uang. Sudah bagus. Nangis apa sih? Anak sekolah butuh uang. Aku bisa nggak pakai. Kamu main mahjong tiap hari, kamu pikir aku nggak tahu ya? Aku kadang juga menang. Kamu menang, bawa uang yang kamu menang. Bawa uang yang kamu menang, tunjukin sama aku. Dulu waktu Zhan Jiacheng, dia nggak pernah kayak gini sama aku. Dia kasih semua uangnya sama aku. Juga cuci baju, masak, ngurus semua pekerjaan rumah. Sekarang kamu makan tinggal di rumahku. Kamu kayak tuan besar malah minta aku melayani kamu. Aku minta uang sama kamu susah kayak naik langit. Sekarang malah suka mukul aku, Wang Debiao. Kamu memang rendah budi. Kamu berani ngatain aku. Zhang Jiacheng memang baik ya kan? Tetap aja kamu selingkuh 2 anak itu. Ada satu yang anak kandungnya, aku kasih tahu si lemah itu. Cuma bisa ditindas aku, Wang Debiao, aku nggak sebodoh itu. Aku nggak peduli kalau kamu nggak kasih aku uang. Anak nggak bisa sekolah juga nggak bisa makan. Lagian itu anak kamu. Aku aja belum makan kasih kamu uang, aku bodoh ya. Wang Debiao, kamu ini si imut. Orang bilang harimau nggak makan anaknya. Aku lihat kamu ini. Kamu memang pria terhormat. Oke. Aku mengaku sial, oke. Arba Yuan ini buat belly making an anak. Kalau aku tahu kamu main mahjong, aku pukul kamu. Halo sayang. Kalau kamu nggak transfer uang, kami bertiga bakal kelaparan. Aku tahu, aku janji. Aku nggak pernah main mahjong lagi. Beneran? Sayang, kamu nggak tahu. Sekarang sekolah mahal banget. Dan anak kita daya. Sudah waktunya ikut les ya kan? Baiklah Huan Jianfa, kalau kamu tidak mentransfer uang untukku, aku akan membawa anak dan menemui istrimu. Terima kasih sayang, cium-cium. Hei kakak Liu.
Keluar main mahjong yuk di tempat biasa. Oke, sepakat. Pak Gao, Anda mencari saya mau kaya ya? Mau mimpi pun mau. Bantu saya urus sesuatu. Saya akan membuat Anda kaya. Kenapa mencari seseorang saja begitu sulit? Tidak ada kabar sama sekali Pak Ren. Kita bahkan tidak tahu namanya, bagaimana mau menemukannya. Tapi saya sudah memikirkan caranya. Segera temukan dia ya. Pak Zhang, tebakan Anda benar, Gao Jian memang ingin melawan Anda. Saya punya dokumen sudah dikirim ke email Anda. Baik, terima kasih. Kalau ada peluang kaya lagi, saya akan ajak Anda. Oke, ingat kebaikan saya ya. Kirim bahan yang sudah saya siapkan. Ya, Kakek. Anda menyuruh saya beli saham Xinchen Entertainment naik drastis. Naik berapa? 2 kali lipat. Hahaha. Sudah saya bilang. Si tuan muda ini benar-benar orang hebat. Entah dia bekerja di perusahaan mana. Kalau bukan karena dia dulu, tulang tua saya ini sudah hancur. Sudah ketemu orangnya? Belum, masih mencari. Urusan mencari orang harus Anda perhatikan. Urusan mencari jodoh juga jangan lupa. Kakek, saya sudah punya pacar. Yang meninggalkan istri dan anak itu saya tidak mau. Ah, kakek. Dia tidak meninggalkan istri dan anak. Mantan istrinya yang duluan minta cerai. Kalau dia pria baik, kenapa mantan istrinya minta cerai? Sepertinya selera Anda tidak sebagus mantan istrinya. Kakek. Pak Ren, Pak Gao sudah datang. Selamat siang Pak Ren, sudah lama tidak bertemu Nona Ren. Xiao Gao, ayo duduk dulu. Xiao Gao, dengar-dengar grup lo lagi ngurus proyek gede nih. Iya, kita lagi kerja sama-sama grup Asia Pasifik. Mau ngumpulin dana gede buat bikin gebrakan. Hahaha, muda tapi udah sukses ya. Divisi investasi grup kita. Kalau punya kemampuan dan keberanian kayak lo, pasti bakal lebih oke. Kakek. Tingkat keuntungan investasi grup kita 30 kali lipatnya grup Jiansheng. Tunggu aja proyek gede kita selesai, pasti bikin orang kaget. Pasti bakal bikin orang kagum, hahaha. Oke deh, aku tunggu aja. Aku punya sesuatu yang menarik. Mau kasih lihat? Oh. Masuk aja. Pintunya gak usah ditutup. Pak Gao, maksudnya apa ini? Ada beberapa hal yang sebaiknya Pak Ren dengerin dulu. Nona Ren, lo bisa dengerin. Siapa mereka? Dia manajer divisi investasi. Mantan istri Zhang Jiacheng. Pak Ren. Nasibku sial banget. Si brengsek itu ninggalin aku sama anakku. Sekarang malah nipu Pak Ren. Menir gawat, mantan lo datang lagi. Dan kali ini Pak Ren juga ada. Tunggu bentar, kayaknya bakal susah ngatasinnya. Siapa sih Pak Ren? Lo gak tahu siapa Pak Ren? Dia salah satu tokoh penting di dunia bisnis Tiongkok dan Pak Ren itu cucunya sendiri. Oke, aku ngerti. Menir Zhang, lo belum sadar betapa seriusnya masalah ini. Satu kata dari Pak Ren bisa bikin lo gak punya tempat di Jiangcheng. Lo masuk sekarang, buruan minta maaf. Makasih. Wen, ada berita gede di perusahaan kita. Jangan bilang-bilang ya Zhang Jiacheng. Dia beneran cowok brengsek. Sejak aku nikah sama dia, dia selalu nyiksa aku. 3 hari sekali dipukul kecil, 5 hari sekali dipukul gede. Lihat deh, lihat. Semua ini adalah ulahnya. Saya selalu bekerja keras. Lakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang istri. Mengurus rumah tangga. Membesarkan 2 anak. Tapi Zhang Jiacheng, dia malah memukuli saya. Dia juga selingkuh di luar. Kalian tidak tahu. Zhang Jiacheng, si brengsek itu, dengan kata-kata manisnya sudah menipu banyak wanita. Ren Lao orang Jiangcheng bilang, Anda adalah orang yang paling adil. Tolong berikan keadilan untuk saya.
kakek wanita ini. Nona Ren, kamu masih muda kurang pengalaman. Lebih baik dengarkan pendapat orang lain. Ren Zong setujukan. Pria yang tega meninggalkan istri dan anak tak tahu malu. Tidak layak berada di perusahaan kita. Segera beritahu Departemen SDM untuk memecatnya. Usir dia dari Jiangcheng Ren Lau. Anda benar-benar bijaksana, saya sudah bilang. Zhang Jiacheng itu bukan orang baik. Hatinya busuk, entah dapat keberuntungan apa. Dapat informasi dalam. Untuk menipu Ren Zong dia pakai cara curang. Untuk dapat informasi dalam itu mungkin ilegal. Orang itu sebelumnya hanya sopir biasa di perusahaan kita. Sopir biasa. Pekerjaan utamanya saja tidak bisa dilakukan dengan baik. Mau langsung sukses teman-teman. Sudah lama mengeluh. Sekarang seluruh Jiangcheng sedang menertawakan grup kita. Ren Lau, keputusan Anda untuk memecatnya sangat bijaksana. Kakek, jangan dengarkan omong kosong mereka. Kamu masih membelanya. Mau bikin saya marah mati ya? Kakek, kamu baik-baik saja. Manajer Zhang sudah kembali. Di acara tahunan perusahaan lalu, mantan istri manajer Zhang datang. Buat malu tapi direktur tetap membelanya. Entah kali ini gimana. Adegan ini seru banget kayak sinetron. Judulnya, Direktur Wanita Galak Jatuh Cinta Padaku. Kenapa mereka semua melihat saya seperti itu? Kamu masih terlalu muda. Orang yang tidak bermoral dan tidak punya hati nurani. Bagaimana kamu tidak bisa melihat orang yang suka menipu dan mencuri ini? Saya sudah lebih banyak makan garam daripada kamu makan nasi. Kamu harus mendengarkan saya. Kakek, bukan. Kamu tunggu saja lihat bagaimana saya menghadapi anak ini. Ren Lau benar. Ren Lau memang bijaksana dan perkasa. Saya seorang wanita, bagaimana mungkin saya bisa mengorbankan kehormatan saya untuk memfitnah orang lain? Saya selalu takut berbicara dengan Ren Lau itu. Sekarang saya berani mengatakan yang sebenarnya. Zhang Jiacheng itu dia cuma supir. Mana ada kemampuan, bahkan tidak lebih baik dari saya yang cuma satpam. Hem. Pak, tolong tanda tangan untuk paketnya. Halo, ini paket kilat kami, tolong diterima. Oke, terima kasih Xiao Song. Cepat bawa paket kilatnya ke atas. Oke. Apa? Bos, ternyata bukan anak saya. Wanita sialan setiap hari bilang. 2 anak itu adalah anak saya. Setiap hari minta uang. Ternyata saya membesarkan anak orang lain. Zhang Jiacheng, kamu sudah berbuat baik. Tidak bisakah kamu menyimpan urusan kotormu di rumah sendiri? Kamu tahu apa itu grup Wutong? Zhang Jiacheng, dasar anjing. Apakah kamu benar-benar meninggalkan kami bertiga? Anak-anak juga tidak diurus. Mereka hampir mati kelaparan. Saya keluar tanpa membawa apa-apa. Kartu ban di rumah seharusnya masih ada banyak uang. Apa kamu berani memukul saya? Dasar kamu si manis. Kamu memukul saya saja sudah cukup, masih juga selingkuh di luar. Saya akan melawan kamu si manis ini, saya akan memukul. Berhenti. Baiklah, saya benar-benar sudah melakukan dosa apa? Sampai bertemu dengan kamu si manis ini. Anak-anak di rumah setiap hari memikirkan ayah. Tapi kamu di luar sana selingkuh sana-sini. Ren Ye, tolong bela kami. Saya satpam di perusahaan itu, Ren Lau. Saya pernah melihat langsung Zhang Jiacheng. Orang ini di perusahaan selingkuh sana-sini. Menggoda rekan wanita, saya lihat sendiri. Hehe, kakek. Kakek, jangan sampai memukul orang. Tidak apa-apa, saya satpam, saya punya pengalaman. Tulang tengkorak manusia itu keras, kalau dipukul di kepala. Dipukul beberapa kali tidak akan mati. Biarkan kakek meluapkan emosinya. Tidak akan mati kok. Nona Ren, kamu masih melindunginya ya? Pria brengsek seperti ini seharusnya mati saja. Anak muda kita bertemu lagi. Kemarin belum sempat berterima kasih padamu. Oh ya ampun kakek, ternyata Anda. Anda sudah keluar dari rumah sakit, bagaimana kesehatan Anda? Lumayanlah tulang tua saya ini. Ya sudah begini saja. Sekarang ini, zaman kalian anak muda. Satu-satunya yang saya khawatirkan sekarang adalah usaha yang saya bangun ini. Dan kuku perempuan saya. Saya sudah memikirkannya beberapa hari ini. Kalau Anda yang mengurusnya, untuk perkembangan grup Wutong, pasti sangat membantu. Kakek Ren, apa yang terjadi ini adalah orang yang saya ceritakan pada kalian. Jenius investasi.
dan juga penyelamat hidup saya. Saya sudah mencari-carinya. Sungguh sulit dicari. Tapi ternyata ketemu dengan mudah. Hahaha. Yaitu Meneer Sang yang saya ceritakan. Ya kakek. Tidak menyangka kalian sudah kenal duluan. Saya juga tidak menyangka dua orang legenda. Ternyata adalah satu orang yang sama. Menarik, sangat menarik. Hahaha, saya sudah bilang kan. Meneer Sang itu memang orang berbakat. Kakek keren memang punya selera yang bagus. Kamu si plin-plen cih. Saya ini orangnya suka ngomong jujur. Bagus ternyata kalian semua. Bersekongkol kalian sekelompok. Mengganggu kami yang yatim piatu kakek Ren. Orang luar bilang Anda adil dalam bertindak. Sekarang Anda malah membiarkan si imut ini mengganggu kami yang yatim piatu. Saya tidak mau hidup lagi, saya mau lompat dari gedung. Jangan emosi, saya juga simpati pada Anda TAPI, saya ini orang kesel. Jangan terlalu emosi, tenang dulu, bicaralah dengan Pak Ren. Pak Ren, menurut saya, Anda telah dibohongi oleh Zhan Jiacheng ini. Zhan Jiacheng itu cuma orang yang lucu. Dia itu pria sejati. Saya sudah tidur dengan Zhan Jiacheng selama bertahun-tahun. Masa saya tidak tahu seberapa bau kotorannya? Kalau dia benar-benar punya kemampuan, masa hidup saya bisa seburuk ini? Bagaimana menurutmu? Saya tidak merasa bersalah. Menurut saya Tuan Sang benar-benar bukan orang yang tidak punya perasaan. Pasti ada alasan lain di balik ini. Wah, grup Wutong ini penuh dengan orang-orang licik Pak Ren. Teman-teman di dunia bisnis selalu menghormati Anda. Kalau hal ini tersebar, semua orang tidak hanya akan bilang Anda tidak bisa menilai orang dengan baik, tapi juga akan mempengaruhi reputasi bisnis. Grup Wutong Anda secara tidak bisa diperbaiki. Benarkah? Lepaskan saya mau masuk cari si jalang itu. Grup Wutong ini bukan tempat untuk berbuat onar. Orang ini, Seren pada saya. Siapa kamu? Saya akan bawa kamu cari Xiao Mei. Saya tidak punya kesalahan apapun terhadap Chai Xiaomei. Hanya dia yang bersalah pada saya. Tidak merasa bersalah. Wah, tidak merasa bersalah. Saya lihat kamu tidak bisa menjawab. Saya percaya padamu. Putri keluarga Ren yang terhormat. Malah dibohongi oleh seorang supir yang sudah bercerai dan punya 2 anak. Dibohongi habis-habisan, harimau pun tidak makan anaknya sendiri. Zhang Jiacheng, kamu tega meninggalkan 2 anakmu. Tidak pantas jadi ayah Chai Xiaomei, kamu jalang. Siapa kamu berani-beraninya memukul orang? Aku akan pukul mati si jalang ini, makan minum dari aku. Malah selingkuh sama aku, ngomong apa sih? Istirahat dulu, lihat ini. Ria bukan anak kandungku. Aku akan pukul mati si jalang ini, daya anak siapa? Dua anak ini, setiap hari minta uang gaji kecilku. Hampir habis kau ambil semua. Ternyata Ria bukan anak kandungku. Aku akan pukul mati kamu. Ya, kamu ayah tiri Daya. Kamu ayah tiri Ria. Jadi aku bilang aku nggak punya kesalahan apa-apa sama Chai Xiaomei. Justru Chai Xiaomei yang salah sama aku. 2 anak itu bukan anakmu. Apa kamu nggak bisa? Ren Lau, aku ada urusan dulu ya. Satpam, tolong pisahkan. Lagi berantem nih, aku mau cekik kamu. Dia ayah tiri Daya, dia ayah tiri Ria. Aku nggak tahu. Berapa banyak sih kamu kasih aku tanduk? Tanduk berapa banyak pria selingkuhan? Aku juga nggak banyak kok. Orang-orang ini benar-benar nggak punya sopan santun. Bisa-bisanya berantem di depan Ren Lau, nggak tahu diri. Ren Lau, kamu setujukan? Kamu juga minggir. Pemuda, kamu tinggal. Barusan urusan rumah tanggamu. Aku udah ngerti garis besarnya. Manusia itu memang ketemu angin langsung jadi naga.
Selanjutnya grup kita Wutong. Masih butuh pemuda seperti kamu untuk memimpin maju. Kakek bijaksana. Terima kasih Ren Lau, aku akan terus berusaha. Kalian berdua gimana sih? Kakek, aku suka Zhang Jiaqing. Aku mau sama dia. Menurut aku hal ini lebih baik disampaikan sama cowoknya. Zhang Jiaqing, kamu gimana? Yakin nih, Tentu saja yakin. tapi aku nggak bawa cincin lamaran hari ini. Nggak apa-apa, aku punya. Zhang Jiaqing mau nggak nikah sama aku? Aku mau. Pertama kali dengar cowok bilang aku mau. Ternyata cucuku udah siap-siap ya. Tenang aja. Aku akan baik sama kamu. Hahaha, buru-buru keluar. Nggak bawa apa-apa. Cincin ini buat kamu aja. Ah, jangan-jangan ini terlalu berharga. Nggak boleh. Wah, kakek sudah bilang terima saja. Terima kasih Ren Lau. Masih panggil Ren Lau. Harus panggil kakek. Hahaha, terima kasih kakek. Manajer Zhang, kejadian tadi. Antara kita, ada sedikit kesalahpahaman. Tapi sekarang sudah baik. Kesalahpahaman sudah teratasi. Jadi jarak yang jauh akan menguji kekuatan kuda. Waktu yang lama akan menguji hati seseorang. Kedepannya kita masih harus bekerja sama. Jadi kalau ada masalah, wah jangan dipikirkan. Di bawah pimpinan Ren Zong dan saya, kita bersama akan membuat perusahaan semakin maju. Wah sial. Cincin Ren Lau. Kenapa Ren Lau memberikan cincin itu padanya? Apa mungkin manajer Zhang yang saya katakan tadi, itu semua adalah hal yang seharusnya dikatakan oleh orang kantoran. Jangan dipikirkan secara pribadi. Saya sangat mengagumi Kak Zhang. Sejak Kak Zhang datang ke Departemen Investasi, semakin maju. Berubah dengan cepat kinerja seluruh grup. Semua berkat kerja Kak Zhang. Dari sudut pandang ini, saya rasa semua orang harus memanggil Kak Zhang Zhang Ye. Hehehe. Manajer Zhao, kalau tidak ada hal lain, saya masih sibuk. Baik manajer Zhang. Tidak heran menjadi idola saya. Selalu mengutamakan pekerjaan. Kalau semua orang di perusahaan seperti Zhang Ye, maka grup kita pasti akan mencapai kejayaan lagi. Kita harus mengajak seluruh karyawan untuk belajar dari manajer Zhang. Manajer Zhang. Lihat dasi kamu selalu tidak rapi. Orang yang tidak tahu pasti mengira saya tidak bisa merawat kamu. Jadi, tanpa kamu saya harus bagaimana? Istri, terima kasih. Terima kasih untuk apa? Terima kasih karena telah melahirkan 2 anak yang lucu. Hanya 2 anak saja. Wah, 3. Hei, sayang datang nih. Anak-anak kalian suka papa atau mama? Suka papa dan mama. Aduh sayang. Papa juga sayang kamu.